morning, Nisha. This is your captain speaking. Yo, Nisha! Yo! Langsung viral di Eropa, koreo Gatotkaca gegerkan dunia. Harmoni supporter Indonesia bikin pelatih Cina kalah mental. Suasana penuh euforia menyelimuti tanah air. Tim nasional Indonesia kembali mencetak sejarah gemilang dengan kemenangan dramatis atas tim kuat Asia Cina. Dalam pertandingan yang berlangsung sengit dan penuh tensi, Garuda Muda menunjukkan semangat juang luar biasa, menyatukan strategi matang dan determinasi tinggi untuk menumbangkan raksasa Asia tersebut. Kemenangan ini bukan hanya soal 3 poin, ini adalah bukti bahwa sepak bola Indonesia terus berkembang dan siap bersaing di level tertinggi. Sorak-sorai pendukung di stadion maupun di seluruh penjuru negeri menjadi saksi bahwa hari ini Garuda benar-benar terbang tinggi. Dan yang menjadi trending topik saat ini bukan hanya mengenai permainan di dalam lapangan, namun mata dunia kembali memuji kreativitas yang dibuat oleh supporter timnas Indonesia malam tadi. 1. Koreo Gatotkaca berlatar tembok Cina masuk ESPN. Sebelum pertandingan dimulai, 2 basis supporter terbesar di Indonesia yakni La Grande Indonesia dan Ultras Garuda membentangkan koreo yang mengagumkan. 2 supporter kompak melakukan beberapa aksi koreo sebelum pertandingan dimulai. Untuk La Grande Indonesia memulai koreo dengan menampilkan warna merah dan putih. La Grande Indonesia LCI menampilkan tokoh kesatria dengan pedang dan perisai berlambang Garuda tengah melindungi bentengnya. Namun mereka memang membuat beberapa koreo yang sangat memukau. Ada 2 material koreo yang dipersiapkan di bangku tribun seperti mozaik warna merah putih. Setelah membentangkan material warna merah putih, langsung dibentangkan peraga. Ada koreo yang dibuat dengan tulisan berwarna kuning dan hitam yang bertuliskan Showtime. Ini menunjukkan bahwa saat ini waktunya pertunjukan timnas Indonesia melawan Cina. Mozaik ini dipamerkan oleh supporter saat God Bless dan Judika menampilkan hiburan dan menyanyikan lagu. Saat Judika selesai menyanyikan lagu itu, sosok kesatria lengkap dengan pedang dan perisai berlambang Garuda dibentangkan. Sebenarnya tak diketahui secara jelas siapa sosok kesatria itu, tetapi tak sedikit pihak yang menyebut bahwa itu adalah Gatotkaca yang terlihat gagah melindungi bentengnya. Seperti diketahui, Gatotkaca adalah putra Bima dari pernikahannya dengan Arimbi. Selain La Grande Indonesia yang menunjukkan koreo apik ini, ada juga Ultras Garuda yang tak kalah. Mereka juga membuat koreo luar biasa dengan gambar Garuda yang terlihat terbang menuju bandara Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Sebagaimana diketahui, Piala Dunia 2026 ini bakal digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, sehingga ini memperlihatkan skuad Garuda bakal terbang menuju bendera tersebut. Apa yang dilakukan oleh kedua basis supporter ini ternyata kembali menyita perhatian dunia. Bahkan ESPN sampai memberikan pujian mengenai dukungan gila yang diberikan oleh para supporter. Senjata utama timnas Indonesia memang ada pada supporter. Mereka militan, kreatif, dan tak kenal rasa lelah. Tulis ESPN pada kolom beritanya. 2. Komposisi clever terlihatkan semboyan bangsa. Memang tak ada yang menyangka sebelumnya pemain seperti Ricky Kambuaya, Beckham Putra, ataupun Egy Maulana Fikri mampu bersaing dengan para pemain diaspora yang ada. Bahkan Beckham Putra yang memiliki pesaing seperti Nathan ataupun beberapa nama yang sudah biasa masuk sebagai pengganti. Namun apa yang diperlihatkan Kluivert memang di luar dugaan. Beckham Putra, Egy, serta Kambuaya justru membuat harmoni permainan yang tak bisa ditebak sebelumnya. Ketiga pemain ini bahkan mampu memberikan kontribusi nyata di dalam organisasi permainan tim. Sebagai contoh, Kambuaya lah yang akhirnya mampu memecah kebuntuan tim setelah dirinya dilanggar titik putih.
Untuk Beckham putra, meski asisnya belum mampu dikonversikan gol oleh Oli Rumeni, namun kepercayaan diri serta daya jelajahnya di babak kedua patut diacungi 2 jempol. Beckham memang benar-benar tak mau kehilangan momen yang diberikan oleh Kluivert kali ini. Dan apa yang dilakukan oleh Kluivert serta Pastore menunjukkan bahwa semboyan Bhinneka Tunggal Ika ternyata benar adanya. Bagaimana tidak, meski masih baru saja bergabung, namun untuk negara dan bangsa mereka mampu menunjukkan kerjasama dengan cukup meyakinkan. 3. Branko Ivankovic jadi korban ketiga pelatih yang dipecat. Dalam gelaran kualifikasi Piala Dunia kali ini, sepertinya timnas Indonesia memang menjadi mimpi buruk bagi pelatih. Bagaimana tidak, setelah kalah deretan pelatih ini langsung dipecat oleh federasi. 1. Graham Arnold. Graham Arnold memilih mundur dari kursi pelatih Australia usai bermain imbang 0-0 lawan Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Bagi publik Australia, hasil imbang lawan Indonesia terasa sangat pahit. Apalagi pada laga sebelumnya mereka kalah 0-1 dari Bahrain di kandang sendiri. Graham Arnold menandai akhir kebersamaan dengan Australia dengan hasil imbang 0-0 lawan Indonesia di Stadion Gelora Bung Karno. Sebagai pelatih Australia, Graham Arnold memainkan 55 laga dengan catatan 35 kemenangan. 2. Roberto Mancini. Roberto Mancini dipecat dari kursi pelatih timnas Arab Saudi pada 25 Oktober. Mancini baru saja melatih The Grand Falcons sejak Agustus 2023 dan sedianya terikat kontrak selama 4 tahun. Tapi akhirnya didepak. Pemecatan Roberto Mancini tak lain terkait hasil dari lapangan. Timnas Arab Saudi angkat koper lebih cepat pada ajang Piala Asia 2023 di babak 16 besar. Lalu, penampilan di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 tidak meyakinkan. Dan oleh karena itu, bisa saja Branko Ivankovic juga akan menyusul menjadi korban ketiga timnas Indonesia karena tak mampu membawa Cina lolos ke fase selanjutnya. Tak hanya itu saja, para fans Cina sendiri bahkan sudah menggaungkan untuk memecat Ivankovic karena tak ada perubahan yang signifikan di timnas Cina. Bahkan anggapan untuk bisa melakukan regenerasi pemain dipastikan gagal setelah Cina tak mampu menunjukkan harmoni permainan yang bagus di kualifikasi Piala Dunia periode kali ini.